Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali pada kesempatan ini saya datang untuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Allah adalah satu-satunya atau dasar daripada iman kita sebagai orang Kristen, bahwa dimana kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pada kali ini adalah bahwa kita ambil dari Yohanes 14 ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 12, dan kita akan membahas dari ayat ke ayat yang sudah saya sampaikan ini kepada saudara semuanya. Dan ini adalah bacaan ayat-ayat yang sangat penting yang perlu kita ketahui dan kita pahami sebagai orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat 14 yaitu rumah Bapa, yaitu di bab 14 ayat 2, di sini dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah pasal 14 ayat 1-3. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di sini menjelaskan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah menyediakan tempat bagi kita, karena Ia sudah dibangkitkan dan Ia pergi kepada Bapa, dan saat ini kita yang percaya di dalam namanya itu mempunyai tempat di dalam kerajaan sorga. Nah, jadi kita adalah orang-orang yang Kristen itu sebenarnya sangat bersyukur, karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber segala kehidupan. Ya, Dia adalah Raja, ya, Sang Pemilik kerajaan sorga. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, kita yang masih hidup di dunia ini, ya, begitu banyak perkara persoalan yang kita hadapi, begitu banyak tanggung jawab, tugas-tugas yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pegang. Ya, jangan semua itu membuat hati kita gelisah oleh karena tekanan berbagai macam, ya, dari setiap sudut yang memberi kita selalu beban. Tapi jangan sampai membuat hati kita gelisah, saudara. Tetapi biarlah iman itu, ya, ditunjukkan bahwa saudara benar-benar percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih sempurna daripada kehendak kita manusia, daripada pemikiran kita sebagai orang berdosa, manusia biasa. Karena rencana Tuhan itu begitu sempurna, saudara, bahwa Dia tahu saat yang tepat, ya, Dia tahu waktu yang tepat. Cuma karena kekhawatiran kita, karena rasa gelisah kita, yang kadang membuat kita merasa bahwa persoalan yang sebenarnya kecil sekali, tapi kita merasa bahwa itu sangat membuat kita akan tak berdaya atau sudah tidak sanggup, putus asa. Tapi ketika sebenarnya saudara percaya bahwa setiap masalah atau persoalan yang kita hadapi, semua mempunyai jalan keluar, semua mempunyai solusi ketika kita sabar dan percaya bahwa waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat datang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut lagi dalam ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kembali lagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mulai dari ayat 1-3, ya, bahwa Ia menjelaskan bahwa Ia telah menyediakan tempat bagi kita sebagai orang percaya dan beriman, percaya di dalam namanya. Kita sudah mempunyai tempat tinggal, kita sudah mempunyai jaminan, saudara. Jadi tidak perlu kita gelisah
Tidak perlu kita takut lagi di dunia ini. Karena dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran hidup. Yaitu di ayat 6 di sini dijelaskan. Hanya melalui Yesus kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hanya melalui Yesus kita akan sampai pada kerajaan surga, saudara. Tidak ada jalan lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga dalam ayat 1-3 dan juga ayat yang ke-6 ini, ya, semoga saudara bisa memahaminya. Dan di dalam ayat 12, saudara-saudaraku terkasih, ya, di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam nama Anak. Dan ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 12, 13, dan 14 ini kembali meyakinkan kita, saudara. Kita yang merasa gelisah, kita yang masih merasa khawatir akan hidup kita di dunia ini, ya. Jadi di dalam ayat 12, 13, 14 ini menjelaskan kembali dan meyakinkan iman kita, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa di dalam ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ketika kita benar-benar percaya di dalam nama Yesus Kristus, saudaraku yang terkasih, kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang lakukan, ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus sewaktu ia hidup di dunia, ya, 2000 tahun yang lalu? Banyak tanda-tanda mujizat, kuasa, kesembuhan, pembebasan yang terjadi, saudara. Inilah yang akan kita lakukan ketika kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, ya, ketika kita benar sungguh-sungguh percaya, kita juga akan menerima kuasa itu untuk melakukannya. Tapi itu tidak mudah, saudara. Ketika saudara benar-benar punya komitmen, ya, dalam mengikuti Yesus Kristus, benar-benar menjadi murid Yesus, ya, maka saudara akan diberi kuasa seperti yang Yesus lakukan, ya. Bukan saudara bisa menyamai Tuhan Yesus, tetapi apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, ya, saudara juga sanggup melakukannya, yaitu untuk melakukan mujizat kesembuhan, pembebasan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat 13, so aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam nama Anak. Nah, inilah beruntungnya kita yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Bersyukurnya kita, saudara, ketika kita meminta sesuatu, yaitu di dalam nama Yesus Kristus meminta kepada Bapa, maka Ia akan memberikan, ya, apapun yang kita doakan, saudara. Ketika kita meminta sesuatu kepada Yesus, kepada Bapa di dalam nama Anak, nama Yesus, maka Ia akan memberikan kepada kita. Ketika kita sungguh-sungguh, ya, memintanya dengan sungguh-sungguh penuh iman, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka itu kita akan menerimanya, dan berkat kita akan menerimanya dalam kehidupan kita. Dan dalam ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku juga akan melakukannya. Ya, ketika kita juga meminta berkat, kuasa di dalam nama Yesus Kristus, ya, maka Ia juga akan memberikannya kepada kita. Apapun itu, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, kita bukan hanya menjadi pendengar, kita bukan hanya jadi pengikut, tetapi kita benar-benar menjadi muridnya. Bahwa di mana pekerjaan yang Ia lakukan, kita juga akan melakukannya. Itu mengadakan tanda-tanda mujizat, kuasa kesembuhan, pembebasan yang terjadi di mana-mana, dimanapun dalam pelayanan-pelayanan kita, saudara. Maka akan ada hadirnya kuasa mujizat yang terjadi, ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus,
Semoga dalam pembahasan kita pada kali ini bisa memberi manfaat kepada saudara semuanya, ya, khususnya kita orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Semoga di dalam setiap ayat yang sudah saya sampaikan ini, yang sudah saya jelaskan ini kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, bisa mengerti dan memahami, dan saya percaya ketika memang hati saudara terbuka saat ini untuk menerima apapun yang saya sampaikan hari ini, dan saudara bisa pahami, pesannya adalah wujud dan nyatakan dalam tindakan dan perbuatan saudara. Karena iman itu bukan hanya sekedar kata, tapi juga membutuhkan tindakan dalam perbuatan-perbuatan kita, saudara. Bahwa di mana firman itu harus benar-benar tinggal dalam hati kita. Bahwa di mana firman itu harus kita pegang. Jangan sampai lepas. Sebab perancangan dunia ini akan selalu mengintimidasi kita. Kekuatan-kekuatan dunia ini, iblis, roh-roh jahat, ya, dalam setiap sisi, dalam setiap sudut akan selalu mengintimidasi kita untuk mencari celah kita, untuk mereka menjatuhkan kita melalui sesama kita. Tetapi percayalah saudara, ketika saudara mempunyai dasar iman yang kuat, ya, yaitu di dalam firman Tuhan, apapun rancangan dunia, kuasa kegelapan, sebesar apapun, ya, tipu muslihat mereka, itu tidak akan menembus benteng pertahanan kita, iman kita. Karena kita mempunyai dasar dalam hati kita, yaitu firman Allah yang memberi kita hidup, yang memberi kita perisai. Kita diberi hikmat, kita diberi kebijaksanaan untuk mengerti dan memahami semua kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan kita bisa membedakan yang benar dan yang jahat. Kita bisa membedakan jalan kepada Tuhan dan jalan kepada maut. Semua itu akan diterangkan dalam akal budi dan pikiran kita ketika saudara benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan sungguh-sungguh belajar mengenal firman Tuhan. Dan terus belajar untuk mengenal segala ajaran-ajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, segala nasihat-nasihat firman-firmannya. Karena firman-Nya yang mampu menyelamatkan jiwa kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini semoga bermanfaat bagi saudara semuanya, dan semoga saudara semuanya dimanapun berada selalu diberkati oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam.